kita sih gak ada persiapan apa-apa ya. Semuanya memang kita mempersiapkan waktu aja untuk hari ini gitu. Persiapan sih ya nggak ada yang perlu dipersiapkan gitu sih, karena kita kan hanya memenuhi undangan dari pihak Mediasi. lalu lintas. Agendanya seperti apa Pak? Undangan bukan mediasi bahasanya, Apa? Nggak tahu aku. Nggak ngerti. ya penyelesaian secara damai mungkin gitu kali ya. Eh, Bang, mungkin beberapa waktu lalu kan dilaporkan di Polres Jakbar karena dia tanggapannya seperti apa? Iya, kemarin juga dapat kabar sih sebenarnya kalau dilaporkan di Jabar ya, Polres Jakarta Barat. Hmm, saya nggak tahu yang dilaporkan apa. Saya nggak ngerti juga saya bikin salah apa, karena saya hanya bicara yang saya ingat. Kejadian itu kan udah 12 tahun yang lalu. Jadi kalau memang saya ada salah ngomong, kan beliau ada di depan saya, ada di hadapan saya ya, harusnya disanggah aja di depan saya kalau memang saya salah. Karena kan itu saat itu kan memang lagi ada mediasi, memang dimediasikan gitu. Jadi kalau ada salah ngomong ya dibantah aja langsung di depannya. Kalau misalnya 2 minggu setelah kejadian itu dilaporkan ya, saya bingung gitu kan, saya salah apa, saya bikin salah apa, karena saya hanya menjawab apa yang saya ingat aja. Gara-gara mungkin ya gara-gara omongan tersebut jadi mungkin diserang mereka pihak sana diserang gitu sama netizen, itu tanggapannya seperti apa? Saya udah pernah bilang sama adiknya Adnan, kalau memang udah naik ke media, udah viral, itu kan pasti ada pro kontra, pasti ada yang salah satu pihak atau mungkin dua-duanya ya ada yang diserang. Ya apa kabar saya dulu waktu awal-awal berita ini naik, tabrak lari gitu, saya juga terima ancaman, saya juga dihujat habis-habisan. Ya itu kan resiko yang harus kita terima. Saya terima resiko itu karena saya pernah bekerja di entertain, saya tahu resiko kerjaan saya, dan harusnya dia juga, kalau menurut saya dia juga terima konsekuensi dari apa yang dia lakukan gitu. Dia membuat itu viral, ya dia tahu kalau ada pro kontra akhirnya gitu. Tapi mungkin dari yang ucapan-ucapan itu kan salah satu kan ada beberapa tuh dari 40 km per jam terus kelihatan di jalan, itu seperti apa tanggapan, apakah emang benar 40 km per jam atau bukan, dan maupun jalan itu tanggapan? Saya bilang waktu itu ada kata-kata mungkin di situ ya. Saya jawab sesuai apa yang saya tahu, karena saya kalau di luar tol itu saya nggak jalan di 70 sampai 80 km per jam kecuali di dalam tol. Jadi ya kalau memang mereka ada bukti kalau saya bohong ya silahkan, saya nggak apa-apa karena saya jawab apa yang saya ingat. Tapi kalau soal kontrol jalan itu seperti apa? Ya itu sama apa yang saya ingat seperti itu gitu. Kalau memang mereka punya bukti lain ya silahkan dikeluarkan aja, dan ya kenapa nggak disanggah aja di depan saya saat itu gitu loh Mas. Mungkin dari mungkin ada perlawanan hukumnya, antisipasi itu seperti apa Pak atas laporan? Jadi sebetulnya kalau menurut saya sebelum adanya Mbak Nadia ini dipanggil, berarti kan itu masih belum ada laporan atau aduan gitu kan. Kecuali memang sudah ada panggilan gitu kan. Dan antisipasi kita sebetulnya kita sih seperti yang tadi awal itu, kita kan tidak butuh persiapan apa-apa, karena apa yang kita ucapkan itu adalah berdasarkan ingatan dari Mbak Nadia pada saat itu kan. Silakan dibuktikan atau dibantah apabila dari pihak yang melaporkan atau yang mengadukan itu kan punya salinan BAP. Kan di situ bukti pada saat itu kan Mbak Nadia itu kan setelah peristiwa itu kan di BAP kan oleh pihak kepolisian. Itu kan silakan dilihat BAP-nya sesuai atau tidak. Kan gitu. Jadi bukan berdasarkan katanya atau nanya ke korban yang lagi sakit gitu kan nggak seperti itu kan, kita kan punya alur yang jelas gitu kan, bisa lihat di salinan BAP kan ada semua terus jelas di situ. Karena waktu itu ya Bang, ada mens rea, itu itu
nggak ada ya kayak Iya kan namanya niat, iya dong. Kita kan namanya qadarullah, namanya tabrakan itu kan sesuatu yang tidak disengaja gitu kan. Itu tadi yang bahasa mensrea itu kan ada niat jahat. Kita kan siapa yang mau orang kecelakaan? Orang dapat musibah nggak ada yang mau. Karena orang dapat musibah itu kan dua-duanya rugi gitu kan. Kan seperti itu, nggak ada itu seperti itu kan. Jadi kita orang hukum bicara hukum ya silahkan dibuktikan seperti itu, dilihat BAP-nya sesuai atau tidak gitu kan, dan kita pun pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi. BAP-nya masih ada juga berarti. Wah saya nggak paham, itu kan urusan, karena siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan gitu kan, kita dituduh ini ya buktikan dong, kita kan orang hukum. Tapi perlawanan hukumnya ada banget. Kok kita dari awal itu memang kita sudah berniat, saya terutama ya, ingin melaporkan gitu kan, tapi kata sahabat saya ini kan udah jangan, nggak apa-apa kita ya oke, kita kan malah lebih mengedepankan perdamaian, apalagi pada saat itu kan sudah ada perjanjian damai gitu kan, karena menurut saya, prinsip saya, kalau kita bisa berdamai kita ngapain berperkara, nggak perlu. Betul, makanya sejak itu kan dari pihak kepolisian pun pasti akan kebawa-bawa nih kalau misalkan oh ini perjanjian nggak jelas apa segala macam gitu kan, berarti kan mereka itu kan mempertanyakan lagi pihak kepolisian kemana selama 12 tahun, kan seperti itu. Tapi iya maksudnya katanya kan perjanjiannya itu terikat hukum gitu, dan ayahnya Adnan berbicara bahwa ketika buat perjanjian itu cuma ada polisi tanpa Nadia, itu seperti apa? Waktu buat perjanjian itu di kantor polisi itu cuma ada pihak kepolisian aja sama pihak dari kanan, tapi nggak tahu itu siapa pihak dari kanan itu, tapi nggak ada kanannya gitu. Itu mungkin klarifikasinya seperti apa? Oh itu kan pas perundingan aja ya, pas lagi mungkin bicarain aja soal perdamaian. Tapi kan saat tanda tangan suratnya ada saya yang tanda tangan surat, bukan orang lain. Karena kan saya sehat ya, bisa saya lakukan sendiri gitu. Beda dengan kondisinya Adnan yang saat itu nggak sehat gitu dan harus diwakilkan. Kan polisi juga pasti udah berpikir lah kenapa bisa diwakilkan, karena kondisinya nggak sehat, kondisinya sakit di rumah sakit di ICU gitu kan. Jadi Penjelasan hukumnya gimana Bang? Iya, jadi itulah dari awal di podcast itu kan saya juga sudah berbicara, kita tidak bisa namanya perjanjian itu tiba-tiba dianggap tidak sah atau batal, kan ada tempatnya. Silakan ajukan pembatalan perjanjian atau kesepakatan di pengadilan, itu tepatnya, bukan dengan kita berbicara di media sosial, kan tidak ada pada wadahnya di situ kan. Dan sesuai pasal 1338 KUH Perdata itu, setiap perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan undang-undang itu akan jadi undang-undang bagi para pihak di situ kan, dan tidak bisa dibatalkan sepihak. Itu kan sudah jelas. Di sini para pihaknya ada dan disepakati, dan yang membuat itu pihak kepolisian di hadapan pihak kepolisian. Apa masih mau diragukan? Berarti kalau itu diragukan, berarti pihak kepolisian juga diragukan dong, yang membuat diragukan juga dong. Kan itu jadi akan membawa banyak orang di situ, banyak instansi di situ. Jadi udahlah, kita kalau menurut saya ya silakan ajukan pembatalan perjanjian pengadilan, kan ada tempatnya. Kalau penjelasan kuasa hukum sebelah itu kalau perjanjian itu perdata, nah kalau untuk kecelakaan itu pidana, jadi nggak bisa perdata di satu sama pidana itu seperti Oke, di dalam isi perjanjian itu adalah tidak akan kejadian ini sudah dianggap musibah dan tidak menuntut apapun di ya. kemudian hari. Karena saya kurang ini ya gitu kan saya. Nah juga namanya pidana itu kan ada masa daluarsa 12 tahun. Ini kan sudah lewat juga. Kenapa nggak dari awal, dari 2 tahun yang lalu dari 2 tahun yang lalu setelah kejadian, 3 tahun atau mungkin taruhlah 11 tahun 10 bulan misalkan, atau 11 tahun 11 bulan gitu kan. Silakan. Kan belum memasuki masa daluarsa, sekarang kan sudah melewati masa daluarsa, dan pidana itu hilang. Karena kan ada namanya masa daluarsa kalau di hukum pidana itu kan.
Iya, dan kan di perjanjian itu kan tidak menuntut apapun di kemudian hari, sedangkan ini yang dikeluarkan dari awal kan semuanya tuntutan. Saya dituntut untuk muncul, saya dituntut untuk tanggung jawab lagi, saya dituntut untuk datang ke rumahnya, terus saya dituntut juga untuk buka komunikasi. Itu kan semua tuntutan ke saya. Kalau memang dia tujuannya adalah pidana, ya dari awal laporkan aja ke polisi, biar saya yang dicari sama polisi, biar polisi yang cari saya gitu loh. Kalau memang saya susah dicari, ya itu urusannya polisi gitu kan, nggak usah dia yang cari-cari saya, nggak usah dia yang tuntut-tuntut saya gitu. Oh ya, tapi juga ada pengakuan dari keluarganya Adnan sebenarnya karena itu dari awal kecelakaan sampai kemarin datang ke rumah Densu itu nggak pernah dan sama Densu itu nggak pernah rumahnya itu mungkin gimana kan? Terus yang dulu ke Sabar, rumahnya, sabar, 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 sabar. terus Sabar. yang dulu ke rumahnya siapa ya? Sabar, sabar. Saya Ya ke mungkin rumah 12 tahun udah siapa dulu, lupa Mas? mungkin. Kalau udah lama kan 12 tahun. Iya. Iya kalau ya gimana gimana ya? Kalau memang rumahnya ternyata bukan yang itu, ya saya minta maaf. Kalau ternyata beda rumah sama rumah yang dulu saya datengin gitu ya, saya minta maaf karena saya lupa ya bentuk rumahnya gimana, rumahnya kayak apa, saya lupa gitu loh. Tapi udah pernah kan? Pernah datang, memang datangnya itu kan untuk lupa ya untuk apa ya, mediasi juga kalau nggak salah, untuk bahas damai juga gitu loh. Dan memang Adnannya nggak ada di rumah, jadi saya datang itu bukan untuk jenguk Adnan, saya datang untuk mediasi, untuk damai gitu. Adnannya di rumah sakit masih. Untuk biaya itu kan apa udah donasi open donasi gitu. Iya. Itu gimana update terkininya kan? Donasi kan beliau targetkan itu donasinya 500 juta. Ya yang terkumpul sampai sekarang alhamdulillah ada 27 juta sekian. Setahu saya terakhir saya lihat ya. Kalau hari ini saya belum lihat sih ada berapa. Oh, tapi sempat terhenti di sempat terhenti ya donasinya ya berapa kak? Ya itu saya lihat terakhir, Mas lihat nggak? Aku lihat Enggak lah. terakhir 27. Kita urusannya banyak deh. Masih begitu, Mas. Saya lihat terakhir 27 sekian. Tapi apakah donasi itu satu-satunya penopang buat kakak ada mungkin ada ide lagi untuk menambahkan apa gitu? Kemarin kan saya udah coba carikan ambulans gratis ya Mas, dan sudah dipakai juga. Jadi mungkin pengeluaran untuk ambulans yang katanya sebulan itu, yang saya dengar ya, yang saya dengar sebulan tuh sekitar 3 kali. Itu bisa berkurang lah dari ambulans gratis itu. Dan kalau dari donasi aja, saya kurang tahu, saya nggak tahu juga sih ya Mas gimana keuangannya mereka ya. Cuman kalau dari saya, kalau saya ada ya pasti saya kasih ke mereka. Kalau saya ada lebih saya pasti kasih ke mereka. Dan kalau saya bisa bantu yang lain saya bantu. Itu melalui Sebenarnya kemarin udah komunikasi baik-baik aja, nggak ada masalah sama adiknya yang nomor 3, adiknya. Lisa. Iya. Nggak ada masalah, cuman karena terakhir saya dapat kabar saya dilaporin, jadi ya terhenti di situ gitu. Saya nggak komunikasi lagi, saya memang nggak WA lagi karena saya dapat berita itu gitu. Oh, iya itu penegasan ya gimana perasaan dilaporin, marah kah jadi gondok kah atau gimana? Marah enggak, saya sampai sekarang belum marah. Alhamdulillah Oh, jangan masih. sampai marah, bahaya. Enggak, saya nggak marah. Cuman saya kecewa karena kenapa harus pilih jalan yang kayak gini. Dari awal saya kecewa gitu loh. Kenapa jalannya harus kayak gini? Karena saya sedih. Jadinya kan semuanya jadi terhambat ya untuk Adnan. Saya mau berbuat baik juga akhirnya komunikasi juga keputus lagi gitu. Jadi nggak maksimal semuanya. Tapi nanti untuk laporan ya, kan mau buat laporan ya bang, berarti apa? Laporan balik. Enggak, sebetulnya memang dari awal itu saya ingin membuat laporan polisi ya gitu kan, atas dugaan-dugaan yang terkait gitu kan. Dasar awal apa itu? Oh, itu kan dari awal itu kan sudah ada framing jahat, narasi-narasi buruk. Akhirnya kan Mbak Nadia ini kan
diserang habis-habisan sampai ada ancaman segala macam, itu kan sudah luar biasa menurut saya gitu kan. Tapi itu masih masih ditahan oleh beliau gitu kan, masih udah nanti dulu gitu kan. Tapi akhirnya sampai sampai sekarang pun saya masih menghold dan mengumpulkan bukti-bukti baru nih, karena banyak bukti-bukti baru gitu kan. Tapi tetap masih kita tahan karena biar gimana pun kita di sini tetap mengedepankan kalau bisa damai ngapain berperkara, toh tidak ada, sebetulnya tidak ada masalah yang perlu dibesar-besarkan menurut saya gitu kan. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kita terus didesak segala macam, ya pasti kita lawan gitu kan. Tapi itu opsi terakhir banget lah gitu. Apalagi dari pihak kepolisian juga sudah baik ingin mempertemukan lagi gitu kan. Kita sangat apresiasi dia pada pihak kepolisian gitu kan. Walaupun memang bagi kita tidak ada masalah apapun. Untuk pertama kalinya nanti ketemu setelah dilaporkan nanti di Satlantas ya. Iya. Ada perasaan deg-degan Kalau atau- saya sih nggak apa-apa ya Mas, cuman beliau gimana rasanya lagi ngelaporin orang terus ketemu sama orangnya, itu sih yang saya mau tahu rasanya. Karena saya santai aja, nggak ada Santai, masalah. kita santai. Saya nggak ada masalah apa. lawyer to lawyer ntar bakal gimana bang nanti? Jadi kita sih memang ya profesional lah ya gitu kan. Namanya pasti dalam membela, walaupun beliau ini sahabat kan tetap klien di sini posisinya kan. Jadi tetap apapun itu wajar membela klien dengan berbagai macam cara gitu kan, sama aja. Tapi kalau kita kan, kalau saya khususnya ya saya sih profesional gitu kan, karena saya dengan pribadi dari lawyer THD kan tidak ada masalah. Sebelumnya juga tidak kenal hanya di Densu, dan ya saya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun gitu kan. Jadi nggak ada masalah saya gitu kan, karena saya juga sudah sering ketemu lawyer lain gitu kan, jadi santai aja saya sih. Bang, udah terakhir harapannya bang nanti bang closing. Harapan nanti ketemu nggak ada kasus ini selesai di mana? Ya, jadi harapan saya dengan Mbak Nadia itu kan memang kita kan namanya manusia itu kan harus saling menghargai, saling menghormati. Kita juga kan tidak ada masalah apapun, semua sudah selesai dengan kekeluargaan gitu kan. Kita juga pasti akan gimana caranya membantu semaksimal mungkin, semampu kita untuk kesembuhan Bang Adnan gitu kan. Ayo kita sama-sama cari solusi ini gimana biar Bang Adnan bisa sehat kembali gitu kan, bukan kita malah mencari permusuhan. Jadi harapan kita ya udahlah, kita mau ngapain lagi sih, yang penting kita fokus kesembuhan Bang Adnan. Kalau menurut kami seperti itu. Sama kan karena dia juga ya. Iya, nggak ada, kalau menurut saya nggak ada manfaatnya lah lapor-laporan di kasus ini ya, di case ini gitu loh. Karena untuk apa? Karena kan fokusnya ke kesembuhan Adnan ya. Kalau memang mau lapor-laporan ya, kalau saya laporin balik, misalnya saya mau laporin balik, yang harusnya bisa saya lakukan dari awal, kan saya mikirin juga, Hani kan tulang punggung keluarga katanya. Kalau saya laporin dan dia kenapa-napa, nanti gimana tulang punggung keluarganya kalau nggak ada? Terus kalau saya dilaporin, saya yang harusnya bisa bermanfaat juga untuk Adnan, jadi nggak ada manfaatnya untuk Adnan. Jadi menurut saya kalau di sini lapor-laporan nggak ada manfaatnya sih. Jauh lebih banyak manfaatnya kalau damai gitu. Kalau menurut saya ya.